Jumpa kembali di channel Endokrin Metabolik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai diabetes dan injeksi insulin. Seperti kita ketahui bahwa pasien dengan diabetes kita kategorikan menjadi 4 tipe dari diabetes. Yang pertama adalah diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes gestasional, dan diabetes tipe lain. Pasien dengan diabetes tipe 1 memang mutlak memerlukan insulin dalam pengobatannya. Pasien dengan DM tipe 2 awalnya mungkin menggunakan obat-obatan hipoglikemik oral. Tetapi apabila pada suatu kondisi ternyata tidak bisa mengendalikan glukosa darah sesuai yang diharapkan, maka pengobatan selanjutnya adalah menggunakan insulin. Selanjutnya adalah diabetes gestasional. Diabetes pada kondisi kehamilan ini juga memerlukan terapi insulin. Sedangkan diabetes pada tipe lain, diantaranya karena obat-obatan atau karena penyebab yang lain, pengobatannya sesuai dengan kondisi masing-masing, atau bisa dibilang menyesuaikan dengan kondisi hiperglikemik pada pasien tersebut. Secara umum, penata laksanaan diabetes ditujukan untuk jangka pendek, jangka panjang, dan untuk tujuan akhir. Untuk jangka pendek, terapi diabetes mellitus ditujukan untuk mengurangi komplikasi akut atau gejala-gejala yang muncul akibat masalah pada diabetes. Untuk jangka panjang, ditujukan untuk mencegah dan menghambat komplikasi mikro atau makrovaskuler. Untuk tujuan akhir, tujuannya adalah untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas pasien-pasien dengan diabetes. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk tata laksana diabetes mellitus, diantaranya adalah pemberian edukasi kepada pasien, kemudian terapi nutrisi, kemudian latihan fisik, terapi farmakologis, dan menghentikan merokok. Secara umum, penata laksanaan atau pencegahan pasien dengan DM tipe 2 ialah untuk perubahan gaya hidup. Banyak hal yang bisa kita lakukan di sini, diantaranya adalah pengaturan pola makan, kemudian meningkatkan aktivitas fisik, menghentikan kebiasaan merokok, dan untuk kelompok risiko tinggi yang sudah tidak bisa dikendalikan dengan obat-obatan oral, maka diberikan pengobatan insulin. Sasaran pengendalian diabetes ada beberapa hal, diantaranya HbA1c yang harus di bawah 7%, kemudian glukosa darah puasa pada kisaran 80-130, gula darah setelah makan 2 jam pada kisaran 180, kemudian juga mengendalikan lipid, kemudian tekanan darah dan indeks massa tubuh sesuai dengan indeks massa tubuh normal yaitu 18,5 sampai 22,9. Untuk mengendalikan diabetes ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan selain terapi non-farmakologis, juga dengan terapi farmakologis. Dalam hal ini, terapi farmakologis diantaranya adalah terapi insulin. Di sini saya akan membahas mengenai insulin dan penggunaannya. Terapi insulin digunakan bermacam-macam penggunaannya, ada yang berupa semprit atau berupa vial, kemudian ada yang berupa pen insulin, dan ada yang diberikan dalam bentuk pompa insulin. Tentunya indikasi penggunaan masing-masing insulin ini disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing pasien. Pola farmakokinetik pada berbagai jenis insulin berbagai macam. Ada yang insulin kerja pendek, ada insulin kerja cepat, ada kerja menengah, ada insulin kerja panjang, dan ada yang kerja ultra panjang atau long acting. Beberapa hal atau pembagian insulin ini akan menentukan apa yang akan kita berikan kepada pasien sesuai dengan indikasi kebutuhan insulin. Indikasi terapi insulin diantaranya adalah pada pasien DM tipe 1, kemudian pada kondisi kehamilan, pasien DM tipe 2 yang sudah gagal dengan pengobatan oral, kemudian dengan penggunaan steroid atau kondisi perioperatif, dan kondisi-kondisi tertentu seperti pada infeksi TB, kemudian penyakit hati kronis, gangguan fungsi ginjal, dan kondisi sepsis. Ini adalah berbagai macam pena insulin yang ada pada saat ini dari berbagai merek insulin. Bentuknya lebih simpel
gampang dibawa dan mudah digunakan dibandingkan dengan insulin pada masa yang sebelumnya. Pentingnya menggunakan insulin dengan benar. Kenapa ini penting dibahas? Karena dengan penggunaan insulin yang benar, maka obat insulin akan bisa masuk dan bisa memberikan efek untuk menurunkan glukosa darah. Apabila kita memberikan injeksi pada lokasi yang salah dengan cara yang salah, maka efek dari insulin tersebut tidak akan bisa dengan maksimal dalam rangka menurunkan glukosa darah. Sebelum kita menggunakan insulin, dalam hal ini adalah pen insulin, kita pastikan bahwa sudah tidak ada udara dalam jarum insulin yang sudah kita akan gunakan. Kemudian kita pastikan jarum tersebut bisa keluar dan sampai keluar tetesan insulin, sehingga memang sudah dipastikan tidak ada lagi udara di dalamnya. Kemudian kita tentukan dengan mengatur dosis yang kita butuhkan dengan memutar ulir yang ada di pangkal dari insulin tersebut. Pastikan insulin atau obatnya dalam jumlah yang masih cukup untuk kita berikan sesuai dengan dosis yang kita inginkan. Ini adalah beberapa contoh yang bisa kita lakukan dengan berbagai macam jarum insulin, ada yang 4 mili, 5 mili, atau 8 mili. Intinya, injeksi insulin itu ditempatkan pada lapisan subkutan, bukan pada lapisan intramuskuler. Kenapa? Karena memang insulin akan bekerja apabila kita berikan pada lapisan subkutan. Depo insulin itu ada di lokasi subkutan. Bagaimana dengan lokasi yang subkutannya tipis? Misalnya pada pasien yang memang kurus, kemudian bagaimana cara kita mengakalinya? Kita lakukan pencubitan. Intinya adalah kita lakukan injeksi pada lapisan subkutannya. Jadi tetap yang diinjeksi adalah bagian lemak subkutan yang di bawah kulit. Tidak sampai menembus intramuskuler. Karena kalau sampai menembus intramuskuler, maka tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Apabila kita mendapatkan pasien dengan lapisan subkutan yang tipis, maka kita bisa lakukan pencubitan. Pencubitan itu tujuannya untuk mengumpulkan jaringan subkutan supaya masih dalam jangkauan jarum suntik yang akan kita berikan untuk memasukkan insulin. Ini yang benar ya, jadi kita berikan pencubitan untuk mengumpulkan lapisan subkutannya. Kemudian kalau yang seperti ini tidak direkomendasikan karena di sini lapisan intramuskularnya juga ikut tercubit. Ya, jadi ini tidak disarankan. Yang lebih disarankan adalah lapisan subkutannya tetap terkumpul dan disitulah kita masukkan obat insulin atau kita posisikan injeksi insulin. Lokasi penyuntikan insulin ada beberapa tempat pada tubuh kita. Intinya adalah tempat yang memiliki lapisan subkutan atau lapisan lemak lebih dibandingkan dengan bagian tubuh yang lainnya. Beberapa di antaranya adalah lengan kanan, lengan kiri, kemudian di sekitar pangkal paha kanan dan pangkal paha kiri, pinggul kanan dan pinggul kiri, kemudian sekitar perut. Ya, kita bisa lakukan penyuntikan pada sekitar perut. Sekitar perut ini kita lakukan penyuntikan dengan posisi yang berganti-ganti setiap harinya. Tujuannya adalah mencegah terjadinya pengerasan pada lapisan kulit sehingga lapisan subkutannya nanti tidak bisa dengan maksimal untuk menyerap obat yang kita suntikan. Jadi pada bagian panggul, pada bagian belakang panggul itu kita berikan suntikan insulin karena disitulah lokasi yang paling banyak lemaknya. Yang paling utama memang sekitar perut karena pasti sekitar perut dominan kondisi subkutannya lebih banyak. Ini adalah tips untuk kita lakukan rotasi atau perubahan penyuntikan lokasi insulin dari satu tempat ke tempat yang lain. Intinya adalah tidak boleh memberikan injeksi pada satu tempat yang sama pada setiap kali penyuntikan. Jadi setiap kali suntikan itu harus kita ubah posisinya dari yang sebelumnya posisi misalnya di jam 6, kemudian di sekitar jam 9, jam 12, dan jam seterusnya. Jadi tidak boleh dilakukan penyuntikan pada tempat yang sama. Hal ini untuk meningkatkan penyerapan insulin agar bisa memberikan efek untuk menurunkan glukosa di dalam darah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih.